Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bulughul Maram, kajian Bulughul Maram. Yang kali ini kita bertemu lewat media YouTube ini untuk melanjutkan bagian-bagian yang sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu dalam suasana bertatap muka. Tapi hari ini kita mencoba dan menggunakan media ini, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dan keberhasilan penyampaian materi. Yang akan kita pelajari tentang kitabun nikah. Hadisnya yang kalian telah pelajari adalah nomor 194 di dalam kitab yang kalian sudah punya semua. Kemudian hadisnya nomor 994 di dalam Bulughul Maram di bawah tertulis. Dan sekarang kita akan pelajari hadis berikutnya, yaitu nomor 195. Bisa kalian lihat dan catat, halaman 247 dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, nomor hadis 195 dalam Bulughul Maram hadis 995. Marilah kita mulai. Siapkan perhatiannya, lihat ke naskah ya, terutama nanti dalam urutan penjelasan, karena seperti kita pahami dan kita upayakan supaya kalian bisa memahami redaksinya, bisa menerjemahkan, kemudian di akhir menyimpulkan. Itu sebabnya kita akan dapatkan di buku satu bagian adalah hadisnya 195, di bawahnya ada makna ijmali. Kemudian ada penjelasan makna secara ringkas. Berikutnya at-tahlil lafzi. Artinya adalah analisis lafaz. Dan terakhir fikul hadis, pemahaman hadis, kesimpulan atau apa yang diajarkan oleh hadis ini. Silakan lihat, saya akan bacakan. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi. Beliau membaca tahmid, alhamdulillah, wa asna alaihi, dan menyanjungnya. Yang dimaksud adalah yang biasa kena hamdalah dalam khutbah. Artinya apa? Bahwa tidak dalam khutbah formal saja membaca hamdalah itu. Tidak hanya pada khutbah Jumat, khutbahnya yang lain-lain. Dalam percakapan biasa pun, kalau itu masalah penting, maka awali dengan hamdalah. Walaupun dalam suasana terbatas, dengan keluarga dan sebagainya. Dengan 2-3 orang, kalau yang dimaksudkan bagian-bagian yang penting yang akan dibicarakan, awali dengan hamdalah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Karena khutbah itu bukan terbatas dalam khutbah-khutbah yang terkait dengan ibadat tertentu, tapi adalah ucapan yang maknanya penting. Itu namanya khutbah. Dan disunatkan diawali dengan hamdalah. Gitu. Walaupun dalam percakapan orang per orang, 2 atau lebih, kalau itu masalah penting, maka bacalah hamdalah. Itu maksudnya hamidallaha wa asna alaihi. Wa qala, beliau bersabda, lakini, tetapi aku, ana usolli, aku sholat, wa anamu, dan aku tidur.
Maksudnya apa? Maksudnya ketika waktu malam aku sholat, tapi aku juga tidur, tidak sholat sepanjang malam. Itu maksudnya. Wa asumu wa uftiru, aku saum dan aku berbuka. Maksudnya adalah tidak semua hari aku saum. Kadang-kadang hari-hari aku saum, kadang-kadang hari-hari aku berbuka. Tidak boleh saum sepanjang waktu, kecuali bulan Ramadan sebulan penuh. Di bulan yang lain tidak dianjurkan, tidak diperintahkan seperti itu, kecuali dengan kaitan tertentu. Jadi Nabi menyatakan, aku kadang-kadang saum, kadang-kadang juga aku buka. Tidak saum sepanjang waktu. Wa tajawadu nisaa, dan aku mempunyai istri, beristri. Wa man rogiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dari kelompokku. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian makna ijmali, makna ringkasnya. Sebelumnya kita mesti bertanya dulu, kenapa sang pengarang menulis hadis sebelumnya dilanjutkan dengan hadis ini? Itulah yang kita harus biasa mengamati. Di setiap urutan hadis yang beragam, maka sang pengarang memilih hadis tertentu dengan tujuan tertentu. Apalagi seperti Bulughul Maram, kitab yang ringkas, maka arti dan makna pemilihan hadis itu sangat penting. Apa yang bisa kita tangkap dari pemilihan hadis itu? Kita baca penjelasannya. Aqobal musonifu bihadal hadisi, pengarang melanjutkan hadis sebelumnya dengan hadis ini, liyunabiha ala annahu la yufhamu min sabiqihi jawajul hiso, untuk memberikan peringatan, tanwih, bahwasanya tidak bisa dipahami dari hadis sebelumnya bolehnya mengebiri. Jadi ada kekhawatiran, ada catatan yang mesti digarisbawahi, bahwa hadis sebelumnya tidak membolehkan pengebirian. Jadi ada mana, ada isyarat, boleh jadi orang akan menganggap pengebirian boleh. Kenapa? Dalam hadis sebelumnya, silakan kalian lihat hadis nomor yang sebelumnya. Sebelumnya ada an Abdillah bin Mas'udin dan seterusnya. Di ujungnya adalah faman lam yastati, barang siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisaumi, hendaklah dia saum. Barang siapa yang belum mampu menikah, padahal secara umur dan secara biologis dia sudah pantas nikah, tapi belum punya kemampuan, fa alaihi bisaumi, mestilah dia saum, banyak saum. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu baginya jadi wija. Nah, pernah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu, wija itu adalah pengebirian. Prosesnya semua kita tahu, yang dimaksud adalah testis, ya, paham kalian? Diambil, dibuang. Padahal testis itu adalah produk sperma, tempat produk sperma. Maka ketika dibuang testis itu, dia tidak punya libido seksual lagi, gitu. Itulah yang disebut pengebirian. Orang dihilangkan libido seksualnya. Pernah kita terangkan panjang lebar dalam pertemuan sebelumnya bahwa dalam budaya tempo dulu, yang raja-raja beristri lebih dari banyak gitu ya, sangat banyak, lebih dari 10, 20, 30, 40, sampai raja-raja di sekitar negara kita pun di Nusantara, raja-raja beristri banyak. Maka untuk tempat istri-istrinya, yang dalam tanda petik disebutnya gunik lah kalau sekarang, selir, berarti ada penjaganya. Maka penjaganya tidak aman kalau oleh laki-laki normal, karena rentan perselingkuhan. Dapat kita bayangkan, raja satu istrinya 40, kapan dia ketemu dengan istrinya? Maka istri-istri itu jadi rentan.
bertemu dengan laki-laki yang punya libido seksual normal. Maka itulah sebabnya ada budaya pengebirian. Orang-orang yang menjaga kaputren, haram dan istilah bahasa Arab adalah orang-orang yang tidak punya libido seksual karena sudah dibuang testisnya, dibuang produk yang memproduk spermanya. Jadi sehingga dia tidak punya lagi libido seksual, ketertarikan kepada perempuan. Gunanya apa? Mereka menjaga istri-istri sri raja yang banyak itu dengan aman karena mereka tidak punya dorongan untuk libido itu. Itu budaya kebiri. Nah, dikhawatirkan dengan kata-kata fa innahu lawijaun, bahwasanya saum bagi orang yang belum mampu menikah itu jadi wijaun, jadi pengebirian. Pada jelaskan yang dimaksud adalah majaz musabahah, bukan benar-benar pengebirian, tapi fungsi perannya proses itu adalah untuk menghilangkan libido seksualnya. Maka itu pentingnya pengarang menyambungkan dengan hadis ini supaya tidak ada kesan itu, tidak ada kesimpulan yang salah tentang hal itu, bahwa pengebirian tidak dibolehkan, walaupun saum diibaratkan seperti pengebirian dalam artian tidak ada libido seksual untuk seseorang, sehingga dengan itu dia tidak perlu kepada perempuan. Maka dengan saum maka menurunkan tingkat libido itu yang dimaksud. Jadi sekedar kata kiasan, proses saum akan berfungsi menurunkan libido seksual seorang laki-laki karena dia dalam kondisi usia dan keadaan yang sudah memerlukan menikah tapi dia belum punya kemampuan, maka saumlah. Karena saum itu akan menjadi penurun libido seksualnya, walaupun disebutkan seperti wijaun, artinya seperti pengebirian. Itu tidak menunjukkan pengebirian dibolehkan oleh syariat. Itu maksudnya pengarang menyampaikan setelah hadis awal tentang perintah dan anjuran menikah dilanjutkan dengan hadis yang ini. Aqaba musanifu bihadzal hadisi liyunabbiha ala annahu la yufhamu min sabiqihi jawazul hisar. Maka pengarang menyampaikan hadis ini melanjutkan dari hadis sebelumnya untuk memberi peringatan bahwasanya tidak bisa dipahami dari hadis yang sebelumnya adanya kebolehan pengebirian. Bahasa Arabnya hiso awil wija. Kama rubbama yatahayya la sakimun fahmin. Andaikan boleh jadi ada orang yang menyimpulkan seperti itu karena itu adalah lisahimi fahmin. Lisakimi fahmin. Adanya kesimpulan bahwa pengebirian boleh jadi terjadi, tapi itu sakimu sahmin. Artinya apa? Kesalahan pemahaman, bahkan sakim itu kan penyakit, pemahaman yang sakit, pemahaman yang cacat. Kalau ada orang yang menyimpulkan dengan hadis ini bolehnya pengebirian, ini jadi penting disampaikan sekarang karena pernah terjadi beberapa bulan yang lalu ada ide bagi orang-orang yang melaksanakan kejahatan seksual yang sudah melampaui batas, hukumannya dia dikebiri. Nah, sekaligus kita mengatakan dan menyampaikan bahwa pengebirian itu tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan. Walaupun tadi dikatakan fungsi saum bagi seorang laki-laki yang berusia pantas menikah, fungsinya adalah menurunkan libido seksual. Tapi tidak dengan hadis itu menyimpulkan bahwa pengebirian boleh. Haitsu saraha fihi anna jawaza sunnatun min sunanihi sallallahu alaihi wasallam.
Maka menjadi penjelasan di sini bahwasanya menikah adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-zawaja sunnatun min sunanihi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu bacanya. Summa inna lil hadisi kissotan fiha mazidu bayanin. Dalam hadis ini juga ada kisah, ada peristiwa yang melatar belakanginya, sehingga dengan riwayat itu menjadikan tambahan penjelasan. Mazid bayan menjadi tambahan penjelasan. Hadis lengkapnya seperti ini, peristiwa atau kisahnya. Ja'a salah satu rohtin ila buyuti ajwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat di paragraf ketiga. Ja'a salah satu rohtin, telah datang 3 orang, ila buyuti ajwaji nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada atau ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatihi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ibadah? Maka para istrinya menerangkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falama ukhbaru, ketika mereka menerima berita itu, ka'annahum taqaluha, mereka seolah-olah ibadah merasa kurang. Ketika mendengar bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi saum, bagaimana Nabi hidup keseharian dalam ibadat, maka mereka merasa kita ini sangat jauh dari Rasulullah. Faqalu, kemudian mereka berkata, aina nahnu, bagaimana kita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi kita dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafara lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosa yang sudah lampau. Ibadahnya begitu getol, ibadahnya begitu banyak, salatnya begitu banyak, saumnya begitu banyak. Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa masa yang akan datang sudah begitu ibadahnya, apalagi kita. Maka mereka mengatakan berpendirian, kita sangat kurang kalau dibandingkan dengan Rasul yang sudah diampuni dosa begitu getolnya, apalagi kita, mestinya lebih dari itu. Waqala ahaduhum, maka salah seorang mereka berkata, amma ana fa ini usolil laila abada. Ketika melihat Nabi ibadah seperti itu, dia bertekad, sedangkan aku akan sholat sepanjang malam. Tiap malam aku akan sholat sepanjang malam. Usolil laila abadan, terus menerus sepanjang malam aku sholat. Waqala akharu, yang lain berkata, wa ana asumu dahro wala ubtiru, aku akan saum setiap hari sepanjang masa. Tidak ada hari yang aku tidak saum, setiap hari aku akan saum, aku tidak akan berbuka, tidak ada satu hari pun yang aku tidak saum. Wa qala akharu, yang lain berkata, wa ana atajilun nisa, aku akan menjauhi perempuan, aku akan menjauhi wanita. Fala atajawwaju, aku tidak akan beristri. Mereka bertekad seperti itu karena membandingkan nama mereka dengan nama Nabi, sedangkan Nabi yang sudah diampuni dosa ibadahnya seperti itu. Maka aku, yang satu mengatakan akan sholat sepanjang malam, tiap malam. Aku akan saum setiap hari, tidak ada hari yang aku berbuka. Aku tidak akan menikah, akan menjauhi wanita supaya aku pantas mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Kenapa? Nabi saja udah begitu ketol, Nabi saja sudah beribadah begitu penuh dalam mengisi hari-harinya, apalagi aku. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka mendengar bahwa ada orang-orang yang seperti itu, yang bertekad, yang akan sholat terus-terusan setiap malam,
Yang kedua mengatakan aku akan saum sepanjang tahun, tidak ada hari yang tidak saum. Dan yang ketiga bertekad untuk membuktikan kesungguhan, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, antum alladzi kuntum kadza wa kadza, benarkah kalian mengatakan itu? Benarkah kalian mengatakan akan sholat terus-terusan? Benarkah kalian mengatakan akan ibadah sepanjang tahun, saum tiap hari? Benarkah di antara kalian mengatakan dia tidak akan menikah, menjauhi wanita? Maka Rasul mengatakan, amma wallahi, jangan begitu. Amma wallahi, demi Allah, ini la ahsakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, aku yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Maka hadis yang di atas, walakini anna usoli, aku yang paling takut kepada Allah dan paling takwa, aku sholat. Wa anamu, aku tidur, aku tidak pernah sholat sepanjang malam. Wa asumu wa ubtiru, aku saum, aku berbuka, aku tidak saum setiap hari sepanjang tahun. Wa tajawazun nisaa, dan aku mempunyai istri, menikahi perempuan. Maka Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, bukanlah dia dari golonganku. Itu makna ijma'nya. Kemudian silakan lihat paragraf ketiga di bawah dalam buku kalian. Saya akan bacakan at-tahlili lafdi, analisis lafad. Kata-kata rogibaan, ar-rogiba atau rogibaan, ar-rogbatu anisai'i al-i'radu anhu ila ghairi. Apa artinya rogibaan? Tidak suka, benci. Hati-hati dalam bahasa Arab, kalau rogiba langsung maf'ul bih, berbeda artinya dengan rogibaan. Kalau rogibaan artinya benci. Jangan lupa kataannya itu. Karena dengan kataannya ada itu sudah menjadikan maknanya benci, tidak suka. Kalau rogiba langsung ke maf'ul bihnya maknanya justru sebaliknya. Rogibaan. Kemudian sunnati, lihat di kedua dalam tahlil lafzi, kata-kata sunnati. Apa kata maksud sunnati? Toriki, jalan hidupku. Walaisa muradu bidzalika as-sunnatul lati tuqabilul fardhu. Hati-hati, yang dimaksud dengan sunnati bukan pasangannya fardu wajib. Di kita ada kata-kata sunnah dalam mana yang berbeda. Sunnah hukum yang berbandingan dengan fardu wajib. Wajib, sunat, mandub. Nah, bukan itu. Sunnati di sini apa maksudnya? Jalan hidup, cara hidupku. Kemudian falaisa minni, bukanlah dari kelompokku, bukanlah dari umatku. Ai laisa ala tariqati wa hadyi, dia tidak ada pada jalanku dan tidak ada pada petunjukku. Wala yazamu min dalika al-huruju anil millati, tapi tidak boleh diartikan, tidak mesti diartikan keluar dari agama. Ini yang patut kita catat, bahwa ketika Rasul mengatakan laisa minni, bukan berarti dia itu murtad. Laisa minni di sini artinya tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam hidayahku. Dia tidak berarti murtad, keluar dari Islam. Itu sangat penting dicatat, bahwa kata-kata falaisa minni tidak menunjukkan dia keluar dari agama. Wa qad taqaddamal kalamu ala hadza fil buyu'. Telah terdahulu pembicaraan mengenai itu dalam bahasan dalam kitab buyu', bab jual beli sudah diperbincangkan mengenai itu, karena ada lafaz yang
sama, yang identik. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, inda qauli sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi, man ghassana falaisa minna. Barang siapa menipu kami umat Islam, dia bukan kelompok kami. Tidak berarti yang menipu itu murtad, tapi dia tidak dalam cara dan pola hidup yang diajarkan aku. Begitu kata Rasulullah SAW. Seperti yang sekarang, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka atau benci kepada sunnahku, bukanlah dari umatku. Tidak berarti dia murtad, tapi dia tidak hidup dalam sunnah, thariqah, cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang fiqhul hadis. Artinya fiqhul hadis adalah pemahaman tentang hadis. Apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini? Satu, ini sangat penting karena pada akhirnya setelah kita memahami teksnya, bisa menerjemahkannya, kemudian mengurai kata per kata, kemudian mendapatkan makna secara mujmal, secara ijmali, ringkas, kita harus menangkap apa nilai-nilai yang diajarkan oleh hadis ini. Satu, al-hasu ala ibadati. Hadis ini adalah mendorong untuk beribadat. Tapi dengan catatan, jadi ini yang pentingnya. Karena hal-hal perintah ibadah di hadis-hadis yang lain sudah ada. Tapi justru catatannya di sini. Al-hasu ala ibadati, lakin pendorong untuk sungguh-sungguh beribadah, tapi laisa lihadil idrari bin nafsi, bukan untuk mematikan, mengorbankan dorongan jiwa, libido. Ibadah tidak boleh berakibat membunuh libido. Wahajrol ma'lufati, kemudian menjauhi kemesraan. Oleh ibadah itu penting, tapi dengan ibadah tidak mesti menghilangkan kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya, gitu. Kemudian wahajatil badani, dan kebutuhan fisik, sehingga orang kering kerontang lantaran ibadah atau menderita karena hidup tidak beristri dan sebagainya, itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Hadis ini memang memerintahkan ibadah, tapi tidak dalam makna membunuh libido, kemudian menghilangkan kemesraan hidup, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan fisik. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa. Dia tetap sholat, tapi dia juga tidur. Dia saum, tapi dia juga punya hari-hari yang dia tidak saum. Dan kemudian dia menikah dan menikmati kemesraan dalam pernikahan. Boleh jadi hal ini yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Itu sebabnya di ayat yang lain, dalam salah satu ayat dikatakan, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kalian ummatan wasata. Ummatan yang wasata bukan pertengahan. Artinya adalah umat yang rasional, umat yang adil, umat yang berdiri dalam posisi yang tepat. Karena dalam kehidupan itu ada orang yang cenderung dunia merupakan akhirat. Itu hidup modern dapat kita lihat, orang cuma urusan dunia saja. Di lain sisi ada juga orang yang penuh hidupnya dengan pembaktian kepada Tuhan, sehingga mereka tidak nikah, mereka tidak punya kasab, mereka tidak berusaha, tidak punya kehidupan yang normal seperti biasa. Mereka mengasingkan diri dengan beribadat kepada Allah. Saya tidak usah menyebut seperti apa, kalian sudah paham. Tidak ada orang-orang yang penuh hidupnya dalam keduniaan, ada orang-orang yang suci, bahkan dikatakan
orang suci karena mereka hidup membujang, hidup tidak punya istri, tidak punya suami di tempat-tempat tertentu, mereka mengisolir diri. Maka Islam tidak seperti itu. Rasulullah SAW menyampaikan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Tidak baik orang umatku yang sepenuh hati, sepenuh waktu mencintai keduniaan, melupakan akhirat. Kemudian laisa bi khairikum, juga tidak baik orang yang menghabiskan waktunya untuk keakhiratan, kemudian melupakan keduniaan. Hatta yusibahuma jami'an. Tapi kita harus menikmati duanya. Ibadah kita lakukan, keduniaan kita lakukan. Di kita juga kadang-kadang ada kelompok orang yang merasa lebih utama dengan menyampaikan dalil tentang keutamaan zuhud. Ini barangkali lebih umum. Tadi berkaitan dengan pernikahan, tapi secara umum juga ada orang-orang yang berpendirian seperti yang tadi disampaikan, seperti 3 orang itu yang mereka merasa zuhud. Apa zuhud itu? Barangkali itu masalahnya. Hadis ini menerangkan itu. Di samping menerangkan tentang nikah, tentang hubungan suami istri, tentang libido seksual, juga berkaitan dengan hidup keseluruhan. Berkaitan dengan salah seorang sahabat meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ila amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa ahabiyanan nas. Ya Rasulullah, ajarkan, tunjukkan padaku satu amal yang bila aku lakukan, aku akan dicintai Allah dan aku akan dicintai manusia. Orang itu minta kepada Rasul untuk ditunjukkan satu amal yang apabila dia lakukan, dia akan dicintai Allah, juga dicintai manusia. Harapan semua orang. Kemudian Rasul bersabda, ijhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam dunia, engkau akan dicintai Allah. Wajad fima indanas, terhadap apa yang ada pada tangan manusia, yuhibbakan nas, engkau akan dicintai manusia. Juhudlah dalam dunia, juhudlah pada apa yang dimiliki manusia. Juhud di dalam keduniaan mengakibatkan dicintai Allah. Juhud di dalam yang ada pada tangan manusia akan dicintai manusia. Kata kuncinya sekarang, apa terjemah juhud itu? Pentingnya hadis ini untuk menjelaskan itu. Kenapa? Ada orang mengatakan, apa juhud itu? Bagdu dunya wa iradu anha. Juhud itu adalah membenci dunia, meninggalkan dunia, berpaling dari dunia. Itu zuhud katanya. Kemudian sebagian mengatakan qillatur ragbati bisyai. Sudah tidak banyak keinginan tentang sesuatu. Saya sudah penuh menghadapi akhirat saja. Saya sudah tinggalkan dunia. Ada yang ketiga, tarku rihata dunya lil akhirah. Zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia. Dia bertapa. Dia tahanus dalam bahasa mereka. Apakah benar zuhud seperti itu? Jawabnya salah. Kenapa? Rasul dalam hadis mengatakan dia tidak meninggalkan dunia. Dia sholat, tapi dia juga tidur. Dia saum, tapi dia juga buka. Dan dia menikmati hidup bersuami istri. Dia menikmati kenikmatan dan kemesraan dalam kehidupan. Jadi zuhud dengan kata yang tadi itu tidak tepat. Walaupun itu ada dalam literatur Islam bahwa yang namanya zuhud seperti itu. Tapi hadis ini justru menuntun kita bukan dan tidak seperti itu. Zuhud bukan anti dunia dan meninggalkan dunia. Zuhud apa artinya? Tidak terjebak dengan dunia. Zuhud artinya tidak diperbudak oleh dunia, bukan meninggalkan dunia. Untuk terakhir saya akan sampaikan
fiqhul hadis. Yang kedua, yang sesuai dengan yang saya sampaikan barusan, apa tujuan atau paham yang diajarkan hadis ini, nilai yang diajarkan dalam hadis ini. Yang kedua, bayanu anas syari'ata mabniyatun alal iktisad wat tashil, bahwasanya penjelasan syariat agama itu, syariat Islam, dia dibangun di dalam prinsip-prinsip keiktisadan, proporsional. Gitu. Jangan terjebak di dunia, jangan meninggalkan dunia, tapi harus proporsional, kemudian tahsil, mudah. Agama pada dasarnya bertumpu pada proporsionalitas. Ketika kita menghadapi dunia, ya dunia. Ketika menghadapi keakhiratan, kita hadapi dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, al-hasu ala jawaj. Hadis ini menganjurkan untuk menikah, jangan membujang, jangan tabatul. Kemudian yang keempat, jawalu istiwadil halal. Boleh menikmati yang halal. Makalan wa malbasan. Apakah dia berupa makanan, apakah dia berupa pakaian. Seorang Islam yang taat kepada Allah, dia tidak meninggalkan hal-hal yang halal. Walaupun dalam batas-batas ukur-ukuran yang wajar dan terukur, silahkan menikmati hidup. Apakah makan atau berpakaian. Terakhir sekali saya sampaikan sebuah kisah atau riwayat yang benar-benar terjadi berkaitan dengan prinsip hidup yang sedang kita perbincangkan. Jadi hadis ini sangat mendasar bagi pemikiran-pemikiran lain tentang Islam, tentang perintah Islam, tentang syariat Islam. Fudail bin Iyad namanya, tabi'in, generasi setelah sahabat, namanya Fudail bin Iyad, punya sahabat. Seperti kebanyakan orang, ketika sudah usia tua, biasanya mereka lebih fokus kepada kerohanian. Nah, dia berpikir seperti yang sedang kita gambarkan. Aku akan juhud. Maka dia meninggalkan dunia, si sahabat Fudail itu. Maka Fudail sebagai sahabatnya mendengar bahwa sahabatnya yang lain itu bersikap seperti itu. Dia meninggalkan dunia. Dia pergi ke tempat terpencil, meninggalkan anak istrinya. Dia pergi ke tempat terpencil. Maka Fudail bin Iyad menemuinya. Ketika bertemu, si sahabatnya mengatakan, aku sudah tinggalkan dunia. Aku sudah tidak lagi mencari rezeki. Kenapa? Setelah aku pertimbangkan dan fikirkan, ternyata bukan kita mencari rezeki, tapi rezeki mencari kita, katanya. Bukan kita mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari kita. Jadi saya sudah merasakan hidup terasing seperti ini, membuktikan bahwa hidup itu sebetulnya bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezekilah yang mencari kita. Jadi jangan khawatir tentang kehidupan. Begitu. Kemudian dia mencontohkan, lihat katanya, di pohon itu ada burung yang patah sayapnya. Ada burung yang patah sayapnya. Tidak bisa terbang, diam saja di sarangnya. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Rezeki selalu datang. Suatu hari burung yang lain mengirimnya makanan. Boleh jadi ikan. Di hari berikutnya burung yang lain mengirim makanan, serangga. Di hari yang lain burung yang lain mengirim makanan yang lain, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Silakan lihat, katanya kepada sahabatnya itu. Itu burung tidak kemana-mana, tapi dia hidup. Itu burung tidak bisa terbang, tapi Allah kirim rezeki. Dia tidak bisa terbang, tapi burung lain mengirimkan makanan, mengirimkan ikan, mengirimkan buah-buahan, mengirimkan serangga. Jadi dia tetap hidup. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, meluruskan pikirannya. Kenapa engkau berpikir seperti itu? Engkau menggambarkan diri seperti burung yang patah sayap.
Engkau menggambarkan diri sebagai burung yang patah sayap. Tidakkah engkau punya keinginan untuk berpikir jadi burung yang mengirim? Engkau menyimpulkan hidup dengan gambaran burung yang patah sayap. Kenapa tidak sebaliknya engkau berpikir tentang burung yang mengirim? Rasulullah mengatakan, yadul ulya ala yadi supla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memang menerima kebaikan orang lain itu tidak hina, tapi menjadi seorang pemberi lebih mulia daripada sekedar mengharap-harap pemberian orang. Itu bukan zuhud. Zuhud bukan seperti itu. Kembali lagi ke bagian yang kita sedang pelajari. Hadis ini sengaja disampaikan oleh Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram, setelah hadis sebelumnya. Kenapa? Untuk mengelengkapi informasi. Boleh jadi ada orang yang membuat kesimpulan bahwa mematikan libido itu boleh dengan cara, boleh jadi dengan dikebiri, atau boleh jadi dengan suntikan dalam zaman modern, atau cara-cara lain. Kata beliau itu tidak benar. Apa faktanya? Faktanya hadis yang disampaikan oleh beliau bahwa Rasulullah tidak meninggalkan kenikmatan dunia. Rasulullah tidak hidup menyendiri. Beliau hidup menikmati rizki Allah, baik makanan atau minuman, walaupun termasuk berumah tangga, bagian dari yang diamalkan Rasulullah SAW. Yang beliau itu orang yang paling zuhud. Beliau itu yang paling takut kepada Allah. Beliaulah orang yang paling takwa kepada Allah. Barangkali itu yang dapat kita simpulkan. Nanti kita akan melihat kaitannya hadis ini dengan pola hidup yang kadang-kadang digembar-gemborkan orang dengan kata-kata zuhud. Seperti tadi, ada kelompok tertentu yang menjauhi dunia, padahal sebetulnya Rasulullah SAW sebagai mubayyin, sebagai orang yang pantas menjadi contoh buat kehidupan kita, tidak seperti itu. Tidak ada orang yang lebih zuhud dari Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah selain Rasulullah. Dia sebagai standar pola hidup yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini kalian bisa tangkap, kemudian latih membaca. Yang di board saya tidak tulis, tapi di buku kalian bisa dilihat. Al-makna ijmali, baca dengan baik, biasakan membacanya, kemudian mampukan untuk menerjemah dengan benar. Kemudian tahlilil lafzi adalah analisis kata-katanya supaya kita paham. Maka kesimpulan terakhirnya kita harus menangkap apa yang diajarkan dan nilai yang dikandung dalam hadis ini. Jangan lupa komen sebagai absensi kalian. Kemudian kalau perlu kalian share ke teman juga, bagus. Tapi sekurang-kurangnya kalian menggambarkan absensi kalian, dan saya akan catat yang hadir dan tidak hadir. Itu sangat penting. Boleh dengan komen atau menyebut nama dan kelasnya supaya lebih mudah saya untuk mengontrolnya. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, Allahumarham khulafai. Beliau berdua, semoga Allah memberi rahmat kepada pelanjut-pelanjutnya. Siapa pelanjutnya? Kita ditanyakan, man hulafa'uk? Siapa hulafa kali engkau itu? Pelanjut engkau itu? Aladina tarwuna minal hadis wa yu'allimuna nasa. Pelanjut Rasul adalah orang yang mempelajari hadis, meriwayatkan hadis, dan mengajarkannya kepada manusia. Yarwuna min ahadithi wa yu'allimuna nasa. Itulah orang-orang yang menjadi pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gemarkanlah membaca hadis dengan kita, itu kita mendapatkan rahmat Allah.
Dengan itu juga kita menyambungkan pola dan cara hidup kepada pola dan cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.